Para ulama telah menjelaskan hal ini. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwasanya ya amalan seperti ini tidak memiliki dasar, artinya tidak memiliki dalil. Jadi ya ketika kita mengebumikan atau menguburkan mayat itu tidak ada bacaan khusus. Ya, tidak ada bacaan khusus karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ya, maka dalam hal ini kita tidak bisa berdalil dengan ya itu kan baik, itu kan baik. Karena apa? Karena syariat, untuk syariat ini tidak cukup itu baik saja menurut kita. Karena menurut kita itu baik, itu belum tentu baik menurut syariat. Karena saya sebenarnya ini agak payah karena tadi malam saya baru menghadiri acara di pondok pertama saya, yaitu Pondok Pesantren Matholiul Anwar, tepatnya di Kota Sumeneb di Pangarangan. Saya langsung tanggapi dari pernyataan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Ruh, di halaman 29 sampai halaman 32. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya bisa hadir lagi untuk mengisi di channel ini. Kali ini saya akan menanggapi salah satu ustadz dari kalangan salafi, yaitu yang mengkritik masalah talqin mayit yang biasa dilakukan oleh Haswaja, oleh kita itu ketika mayit sudah dikubur kemudian ditalkini. Lagi-lagi alasan mereka itu tetap pancet, kata orang Madura, tetap pancet. Alasannya tetap karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selain tidak ada contoh dari Nabi, juga tidak ada contoh dari para aslafun as-soleh. Baik, saya langsung sebagaimana biasa, saya tidak akan menanggapi dengan berbagai macam hadis ataupun dalil. Saya akan langsung menanggapi pernyataan beliau itu dengan kitab ulama beliau sendiri, yaitu kitab ulama dari ulama-ulama Wahabi sendiri, ulama-ulama Salafi sendiri, yaitu kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh salah seorang murid Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini merupakan murid dari Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah ini adalah pemikirannya yang banyak dipakai oleh pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi langsung saja, karena saya sebenarnya ini agak payah karena tadi malam saya baru menghadiri acara di pondok pertama saya, yaitu Pondok Pesantren Matholiul Anwar, tepatnya di Kota Sumeneb di Pangarangan, di Desa Pangarangan, Kota Sumeneb. Ini kalau menurut teman-teman Wahabi adalah acara bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mengadakan acara semacam semacam haflah ikhtibar, haflah imtihan, haflah akhir sana. Ini bid'ah menurut mereka, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan Rasulullah mengadakan haflah ikhtibar, dia tidak pernah Rasulullah mengadakan haflah imtihan. Cuman kalau mengadakan usbu atau mengenang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab boleh, tidak apa-apa. Mengenang Rasulullah dengan maulidnya tidak boleh. Terus mengadakan haflah imtihan, karena ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, juga tidak boleh. Baik, saya langsung tanggapi dari pernyataan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Ruh, di halaman 29 sampai halaman 32. Silahkan dibaca kitab Ar-Ruh. Kalau tidak punya silahkan beli dulu kitab Ar-Ruh ya. Saya itu banyak kitab-kitab karangan ulama-ulama Wahabi, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Durarus Saniyah. Pokoknya saya banyak mengoleksi, memang saya sengaja mengoleksi kitab-kitab karangan mereka itu.
Langsung saja Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Kitab Ar-Ruh Shahifah 29 sampai 32, beliau dalam kitabnya Kitab Ar-Ruh menyebutkan faslun wa yadullu ala hadza aidan ma jara alaihi amalun nasi qadiman wa ilal ana min talqinil mayyit fi qabrihi. Yang menjadi landasan atau dalil terhadap masalah ini adalah apa yang dikerjakan oleh orang-orang qadiman wa ilal ana, dari sejak dulu sampai sekarang, kata Ibnu Qayyim pada masanya Ibnu Qayyim. Apa itu? Masalah apa itu? Min talqinil mayyiti fi qabrihi, yaitu mentalkin mayit di kuburannya. Kelanjutan beliau, walaula annahu yasma'u dzalika wa yantafi'u bihi lam yakun fihi faidatun wa kana abasan. Andaikan mayit tidak mendengar di kuburannya, andaikan ini tidak ada gunanya, maka pekerjaan yang dilakukan dari sejak dulu sampai masaku, kata Ibnu Qayyim ini, maka akan menjadi sia-sia. Jadi ini Ibnu Qayyim loh yang menjelaskan, bukan kata saya. Terus beliau itu menyebutkan hadis. Di bawahnya menyebutkan hadis, idza mata ahadukum fasawwaitum alaihi turab falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi summa yaqulu ya fulan bin fulana. Ketika salah satu di antara kalian meninggal dunia, kemudian bumi tanah itu sudah diratakan, artinya sudah selesai dikuburkan, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka hendaklah ada salah satu di antara yang mengubur itu berdiri di dekat kepala si mayit, kepala di kuburannya itu. Kemudian bilang, ya fulan bin fulan, sebagaimana yang kita lakukan, ya fulan bin fulana. Kenapa? Fa innahu yasma'u, mayit yang di dalam kubur itu mendengar terhadap apa yang dikatakan oleh si penalkin itu. Tetapi wala yujibu, dia tidak bisa menjawab, mendengar tapi tidak bisa menjawab. Ini kata Ibnu Qayyim loh. Sumaliyakul ya fulan bin fulana. Kemudian dia sendaknya bilang lagi ya fulan bin fulana, sampai ke belakang. Fayaqulu, orang yang bertalkin itu hendaklah mengatakan, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah terhadap apa yang sesuatu yang kamu keluar dari dunia ini. Kalau di kita itu ingatlah janji ya. Kalau di kita itu bacaannya udzukuril ahda alladzi kharajta, seperti itu kalau yang dibaca kami, wallahu a'lam di daerah lain. Kalau di hadisnya yang disebut oleh Ibnu Qayyim seperti ini, udzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Apa itu yang harus diingat? Yaitu syahadah, penyaksian, persaksian, kesaksian alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Wa annaka radita billahi rabbah, dan kamu rela Allah ini menjadi Tuhan kamu, kamu ridha Allah menjadi Tuhan kamu. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ila akhirih, wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah ila akhirih. Ini sama, bacaannya sama, cuman di depan yang berbeda. Yang biasa di daerah Sunda itu dibaca adalah udhkuril ahda alladzi kharajta minad dunya, seperti itu. Kalau di sini udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Terus saya skip ke bawah langsung. Fahadzal hadisu, hadis ini kata beliau Ibnu Qayyim, wa illam yasbut, sekalipun tidak subut hadis ini, fattisalul amali bihi fi sairil amsari wal a'sar wa min ghairi ingkarin kafin fil amali bih. Hadis ini sekalipun hadisnya tidak subut, tetapi ittisolnya amal, bersambungnya pekerjaan, kontinunya pekerjaan, terus-menerusnya pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, dari masa ke masa, dari kota ke kota, min ghairi ingkarin wa min ghairi ingkarin, tanpa satupun yang mengingkari kecuali kalangan Wahabi sekarang. Kata Ibnu Qayyim,
kafin fil amali bihi, maka ini sudah cukup menjadi dasar untuk bisa mengamalkan talqin di kuburan ini. Maaf, ini menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukan menurut saya. Kalau sampai tidak percaya silahkan beli kitabnya, kitab Ar-Ruh. Oke, kita akan membahas menurut ulama kita sendiri. Saya akan menyebutkan lagi bagaimana pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Imam An-Nawawi radhiyallahu an dalam kitabnya, yaitu kitab Majmu' juz 5 ya, jilid 5 Shahifah 303 sampai 304, beliau menyebutkan, wa amma talqinun lil mayyiti ba'da dafni faqad qala jama'atun wa kasirun min ashabina bistihbabihi. Talqin mayyit, mentalkini mayit ketika setelah dikubur, ketika sudah selesai dikubur, faqad qala jama'atun wa kasirun min ashabina bistihbabihi, maka jamaah dan ashab kami benar-benar telah menganggap ini adalah istihbab, ini adalah mustahab, sunnah untuk dikerjakan. Ini menurut kalangan Syafi'iyah. Ke belakang lagi Imam Nawawi itu juga tetap di dalam kitab Majmu' menjelaskan, wa su'ila asy-syaikh Abu Umar bin Shalah rahimahullahu taala an qol at-talqinu huwallazi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Talqin inilah yang kita pakai dan tetap kita kerjakan. Talqin inilah yang kita pilih dan kita pakai. Ini di dalam Majmu' karangan Imam Nawawi. Ini adalah dari kalangan Syafi'iyah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.